Karena desakan ekonomi, aku terpaksa menikahi seorang pria Afrika, bosku sendiri, yang gila akan wanita. Awalnya semua terasa begitu berat dan penuh keterpaksaan. Namun setelah malam pertama, tak kusangka. Namaku Andini. Aku adalah gadis yang lahir dan besar di bawah langit Brebes yang terik, di tengah hamparan sawah bawang yang wanginya telah mendarah daging dalam hidupku. Bagiku, rumah adalah tentang senyum tulus Bapak di sore hari. Jemarinya, yang kapalan namun selalu hangat saat mengusap kepalaku, dan aroma masakan ibu yang menguar dari dapur sederhana kami menjanjikan kehangatan di ujung hari yang melelahkan. Kami tidak punya banyak, tapi kami punya satu sama lain. Itulah yang selalu kupercaya sebagai harta paling berharga. Namun, beberapa tahun terakhir, garis-garis di wajah bapak dan ibu semakin dalam, seolah memetakan setiap kegagalan panen dan utang yang menumpuk. Harga bawang seringkali anjlok, dipermainkan oleh tengkulak licik yang datang dengan senyum manis, namun pergi meninggalkan kepahitan. Aku melihat punggung bapak yang semakin membungkuk, menanggung beban yang tak pernah ia keluhkan. Aku mendengar bisikan cemas ibu di malam hari, saat ia mengira aku sudah terlelap, membicarakan biaya sekolah adikku yang tak bisa ditunda lagi. Hati siapa yang tak teriris? Ijazah SMA yang kugenggam terasa sia-sia, hanya menjadi hiasan di dinding kamar sempitku. Setiap pagi saat fajar menyingsing di ufuk timur, aku menatap jalur pantura yang ramai. Bus-bus besar dengan tulisan Jakarta melintas, membawa serta mimpi, ribuan orang sepertiku. Jakarta. Sebuah kata yang terdengar magis sekaligus menakutkan. Di televisi, kota itu digambarkan sebagai hutan beton yang gemerlap. Tempat uang seolah tumbuh di pohon-pohon baja. Tapi aku juga tahu, di balik gemerlapnya, ia bisa menjadi monster yang menelan harapan mereka yang lengah. Ketakutan itu ada, mencengkeram hatiku, tapi tekadku jauh lebih besar. Aku tidak bisa hanya berdiam diri, membiarkan orang tuaku menua dalam lilitan utang. Aku harus menjadi harapan mereka. Maka, pada suatu subuh yang berkabut, dengan ransel butut berisi beberapa helai pakaian dan bekal nasi dari ibu, aku berdiri di depan mereka. Pak, Bu, Andini pamit. Andini mau coba cari kerja di Jakarta. Ucapku, berusaha sekuat tenaga, agar suaraku tidak bergetar. Ibu memelukku erat, air matanya membasahi bahu bajuku. Ada ketakutan dalam pelukannya, tapi juga doa. Bapak hanya mengusap punggungku, tatapannya menyimpan ribuan pesan yang tak terucap. Hati-hati nduk, jangan lupakan asalmu. Perjalanan menuju ibu kota terasa seperti perjalanan menuju dunia lain. Semakin jauh bus melaju, semakin asing pemandangan di luar jendela. Hamparan sawah hijau berganti dengan bangunan-bangunan tinggi yang seolah berlomba menggapai langit. Hiruk, pikuk jalanan, deru mesin yang tak pernah berhenti, dan wajah-wajah orang yang berjalan tergesa-gesa. Inikah Jakarta? Hatiku menciut. Aku merasa begitu kecil, seperti sebutir debu di tengah badai. Aku memegang erat alamat sebuah rumah kontrakan sempit milik kerabat jauh, satu-satunya peganganku di kota asing ini. Minggu pertama adalah yang terberat. Aku berjalan dari satu kantor ke kantor lain, dari satu ruko ke ruko berikutnya, menyerahkan surat lamaran yang sama. Penolakan demi penolakan menjadi sarapanku. Kami cari yang berpengalaman, atau kami butuh lulusan sarjana, adalah kalimat yang terus berdengung di telingaku. Uang sakuku menipis, dan kerinduan pada kehangatan rumah di Brebes mulai menggerogoti semangatku. Hampir saja aku menyerah, hampir saja aku memesan tiket bus untuk kembali pulang dengan kepala tertunduk. Namun setiap kali keputusasaan itu datang, bayangan senyum lelah bapak dan ibu kembali muncul. Aku tidak boleh gagal. Demi mereka. Sampai suatu sore yang gerimis, saat aku berteduh di depan sebuah gedung perkantoran yang megah, mataku menangkap sebuah lowongan di papan pengumuman. Sebuah agen penyalur tenaga kerja mencari asisten pribadi untuk seorang ekspatriat. Syaratnya tidak terlalu rumit, dan yang terpenting mereka tidak mensyaratkan gelar sarjana. Secercah harapan tiba-tiba menyala di dadaku yang sesak. Tanpa pikir panjang, aku merapikan pakaianku yang sedikit lembab dan melangkah masuk.
Aku tidak tahu bahwa langkah itu, langkah kecil yang kuambil karena nyaris putus asa, akan menjadi gerbang yang mengubah seluruh takdir hidupku selamanya. Gedung agen penyalur kerja itu menjulang tinggi. Dinding kacanya memantulkan langit Jakarta yang kelabu. Aku melangkah masuk dengan jantung berdebar kencang, memeluk map coklatku seolah benda itu adalah perisai. Ruang tunggunya dingin dan senyap, kontras dengan kekacauan di dalam diriku. Beberapa kandidat lain duduk dengan gelisah. Penampilan mereka jauh lebih meyakinkan daripadaku. Mereka mengenakan blazer rapi dan sepatu mengkilap. Sementara aku hanya memakai kemeja batik terbaikku yang warnanya sudah sedikit pudar, berharap itu cukup untuk memberikan kesan sopan. Namaku dipanggil. Aku berjalan menuju sebuah ruangan dengan pintu kayu yang berat. Di dalamnya, seorang wanita paruh baya yang tegas menyambutku. Di sampingnya duduk seorang pria asing berkulit gelap. Dialah calon bosku. Posturnya tinggi dan tegap, terbalut setelan jas mahal yang terlihat sangat pas di badannya. Wajahnya bergaris tegas, matanya tajam dan dalam, mengamatiku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada aura kekuatan yang menguar darinya, begitu pekat hingga membuatku sulit bernapas. Inilah Pak Samuel, wawancara dimulai. Wanita dari agensi itu yang lebih banyak bertanya seputar data diri dan kemampuanku. Aku menjawab setiap pertanyaan dengan jujur. Suaraku sedikit bergetar pada awalnya. Aku tidak punya pengalaman kerja kantoran. Yang kupunya hanyalah kemampuan mengurus pembukuan sederhana dari usaha bawang bapa dan keahlian mengetik 10 jari yang kupelajari di kursus desa. Aku mengakuinya tanpa basa-basi. Selama aku berbicara, Pak Samuel hanya diam, menyandarkan tubuhnya di kursi, kedua tangannya bertaut di depan dada. Tatapannya tak pernah lepas dariku, seolah sedang memindai isi kepala dan hatiku, mencari sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak tahu apa. Ketika wanita itu selesai, Pak Samuel akhirnya bersuara. Aksennya kental, membuat setiap kata yang ia ucapkan terdengar berat dan penuh wibawa. "Kenapa kamu ingin pekerjaan ini, Andini?" tanyanya. Langsung ke inti. Aku menarik napas dalam-dalam. Karena keluarga saya membutuhkan saya, Pak. Saya ingin memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Jawaban itu meluncur begitu saja, tanpa kupikirkan. Itu adalah kebenaran paling murni yang ada di dalam hatiku. Dia sedikit mengangguk, matanya seolah menyipit. Jakarta adalah kota yang keras. Kamu pikir kamu cukup kuat? Saya mungkin tidak terlihat kuat, Pak, jawabku pelan. Tapi tekad saya kuat. Orang Brebes sudah biasa bekerja keras. Setelah itu, tidak ada lagi pertanyaan. Ia hanya menatapku selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, lalu mengangguk singkat kepada wanita di sampingnya. Wawancara selesai. Aku keluar dari ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Aku yakin sekali telah gagal. Aku terlalu sederhana, terlalu jujur, terlalu desa untuk pekerjaan ini. Aku berjalan gontai meninggalkan gedung, sudah pasrah akan nasib dan mulai memikirkan cara memberitahu ibu bahwa aku mungkin harus segera pulang. Namun, keesokan paginya, saat aku sedang sarapan dengan sebungkus nasi uduk murah, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Dengan ragu aku mengangkatnya. Suara wanita dari agensi kemarin terdengar di seberang. "Selamat pagi dengan Andini. Saya hanya ingin memberitahu, Anda diterima bekerja sebagai asisten pribadi Tuan Samuel. Bisa mulai hari Senin?" Aku terdiam, nyaris menjatuhkan ponselku. Rasanya seperti mimpi. Di antara semua kandidat yang lebih berkilau, kenapa ia memilihku? Aku tidak mengerti. Aku hanya bisa mengucapkan iya dengan suara tercekat. Setelah panggilan berakhir, aku duduk termangu. Di satu sisi, ada kelegaan yang luar biasa. Di sisi lain, ada rasa gugup yang semakin menjadi. Aku akan bekerja untuk pria misterius itu. Pria dengan tatapan mata yang seolah bisa melihat semua rahasiaku. Aku belum tahu bahwa Tuan Samuel tidak hanya menawariku sebuah pekerjaan. Ia akan menawariku sebuah dunia yang tak pernah kubayangkan, lengkap dengan kemewahan, misteri, dan pilihan-pilihan yang akan menguji seluruh prinsip hidupku. 3 bulan berlalu sejak aku resmi menjadi asisten pribadi Tuan Samuel. Kehidupanku berubah 180 derajat.
Aku pindah dari kontrakan sempit ke sebuah paviliun kecil yang masih berada di kompleks kediaman utamanya. Sebuah rumah mewah yang lebih mirip istana daripada tempat tinggal. Setiap pagi, aku berjalan melintasi taman yang terawat sempurna menuju ruang kerjaku, masih sering merasa seperti sedang bermimpi. Gaji pertamaku sudah kukirim hampir seluruhnya ke Brebes. Mendengar suara tawa ibu yang lega di telepon adalah bayaran termahal dari semua kerja kerasku. Pekerjaanku menuntut ketelitian dan efisiensi. Aku mengatur jadwal Pak Samuel yang padat, mulai dari pertemuan bisnis dengan para investor hingga janji temu dengan dokter gigi. Aku menyiapkan dokumen-dokumen penting, menerjemahkan beberapa email, dan memastikan semua keperluannya terpenuhi. Awalnya aku kewalahan, namun aku belajar dengan cepat. Aku mencatat semua kebiasaannya. Kopinya harus hitam pekat tanpa gula di pagi hari. Ia tidak suka pendingin ruangan terlalu dingin. Dan ia selalu ingin laporan harian diletakkan di mejanya. Tepat pukul 5 sore, tidak lebih dan tidak kurang. Hubungan kami murni profesional, dibatasi oleh dinding formalitas yang tinggi. Aku memanggilnya Tuan Samuel, dan ia memanggilku Andini. Tidak pernah lebih. Ia adalah atasan yang tegas dan menuntut, namun adil. Ia tidak pernah meninggikan suaranya, tapi tatapannya saja sudah cukup membuatku memeriksa ulang pekerjaanku 3 kali. Meski begitu, aku mulai melihat celah-celah kecil dari benteng misterius yang ia bangun di sekelilingnya. Aku sadar ia adalah pria yang kesepian. Rumah sebesar itu hanya dihuni olehnya dan para staf. Tidak pernah ada tamu pribadi yang datang, tidak ada panggilan telepon dari keluarga. Ia seringkali bekerja hingga larut malam di ruang kerjanya, ditemani keheningan. Terkadang, saat mengantarkan dokumen, aku mendapatinya tengah menatap kosong keluar jendela besar yang menghadap ke kerlip lampu kota. Raut wajahnya menyiratkan kerinduan yang mendalam. Momen-momen itu membuatku bertanya-tanya, apa sebenarnya yang ia tinggalkan di negerinya? Kisah apa yang tersembunyi di balik tatapan matanya yang tajam itu? Aku tidak pernah berani bertanya. Aku tahu batasku. Aku adalah pegawainya, dan tugas utamaku adalah bekerja dengan baik. Kepercayaan yang ia berikan perlahan tumbuh. Ia mulai mempercayakan hal-hal yang lebih penting kepadaku, bahkan sesekali meminta pendapatku tentang hal-hal kecil di luar pekerjaan, seperti memilih hadiah untuk rekan bisnisnya. Aku menghargai kepercayaan itu, dan bekerja lebih keras lagi untuk tidak mengecewakannya. Hingga suatu sore, semua rutinitas itu pecah. Setelah aku meletakkan laporan harian seperti biasa dan hendak pamit, ia menahanku. "Andini, tunggu," ujarnya. Suaranya terdengar berbeda, tidak seperti biasanya. "Malam ini, jam 8, bisakah kamu datang ke ruang makan utama? Ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Ini bukan tentang pekerjaan." Jantungku langsung berdebar tak karuan. Ini adalah pertama kalinya ia mengajakku berbicara di luar konteks pekerjaan, di ruang pribadinya. Puluhan pertanyaan berkecamuk di kepalaku. Apakah aku melakukan kesalahan? Apakah aku akan dipecat? Aku mengangguk kaku, lalu segera kembali ke paviliun dengan pikiran yang melayang. Aku tidak tahu bahwa pertemuan malam itu bukanlah akhir dari pekerjaanku. Sebaliknya, itu adalah awal dari sebuah babak baru dalam hidupku, sebuah penawaran yang akan memaksaku mempertaruhkan segalanya, termasuk hatiku, dalam sebuah ikatan yang tak pernah kusangka akan kujalani. Malam itu, Tuan Samuel tidak akan berbicara sebagai atasan, melainkan sebagai seorang pria dengan proposal yang akan mengubah takdir kami berdua. Malam itu, aku berdiri di depan cermin kecil di kamarku, menatap pantulan diriku dengan cemas. Selama hampir 1 jam aku memilih pakaian, dan akhirnya memutuskan untuk mengenakan blus sederhana, namun paling rapi yang kumiliki. Pukul 8, kurang 5 menit, aku melangkah keluar dari paviliun. Udara malam terasa dingin, atau mungkin hanya perasaanku saja. Jantungku berdetak begitu kencang, seolah sedang berlari maraton. Setiap langkah menuju ruang makan utama terasa berat, seolah aku sedang berjalan menuju sebuah pengadilan. Ruang makan itu sangat luas, dengan meja panjang dari kayu jati yang bisa menampung 20 orang. Namun malam ini, hanya ada 2 piring yang tertata di kedua ujungnya, terpisah oleh jarak yang terasa begitu jauh. Pak Samuel sudah duduk di sana, menungguku.
Ia tidak mengenakan setelan jas kerjanya, melainkan kemeja linen berwarna gelap yang membuatnya terlihat sedikit lebih santai, meskipun auranya tetap sama mengintimidasinya. Ia berdiri saat aku masuk. Sebuah gestur sopan yang anehnya justru menambah kecanggungan di antara kami. "Silakan duduk, Andini," katanya. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Para pelayan menyajikan makanan dalam diam. Makanan yang tersaji adalah hidangan barat yang namanya bahkan tidak bisa kulafalkan. Aku mencoba makan dengan pelan, meniru cara Pak Samuel memegang garpu dan pisaunya, merasa seperti orang kampung yang tersesat di istana. Keheningan di antara kami begitu pekat, hanya denting peralatan makan yang sesekali memecahnya. Ia tidak memulai pembicaraan, seolah memberiku waktu untuk mempersiapkan diri. Justru penantian itulah yang paling menyiksa. Setelah piring utama diangkat, ia akhirnya menatapku lurus-lurus. Tatapannya begitu intens, seolah mengunci jiwaku. "Andini," mulainya, nadanya datar dan terukur, seperti sedang memimpin rapat bisnis. "Selama 3 bulan ini, saya sudah mengamatimu. Kamu pekerja keras, jujur, dan bisa dipercaya. Kamu adalah persis seperti yang saya butuhkan." Aku menelan ludah, tidak tahu harus merespons apa. Pujiannya terasa seperti awalan dari sebuah berita buruk. Lalu ia melanjutkan, dan kalimat berikutnya membuat duniaku seakan berhenti berputar. "Saya ingin melamarmu. Saya ingin kamu menjadi istri." Aku membeku. Telingaku pasti salah dengar. Ini tidak mungkin nyata. Aku menatapnya, mencari tanda-tanda bahwa ia sedang bercanda, tapi wajahnya tetap serius tanpa ekspresi. Mulutku terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. "Biar saya perjelas," lanjutnya cepat, seolah tahu isi kepalaku. "Ini bukan lamaran yang didasari oleh perasaan. Ini adalah sebuah proposal, sebuah kontrak. Saya membutuhkan seorang istri, secara status dan hukum, untuk alasan pribadi yang mendesak. Sebagai imbalannya, saya akan menjamin masa depanmu dan keluargamu. Saya akan melunasi semua utang orang tuamu. Saya akan membiayai sekolah adik-adikmu sampai mereka lulus kuliah. Kamu dan keluargamu tidak akan pernah kekurangan apapun lagi." Setiap kata yang ia ucapkan bagaikan palu godam yang menghantam kepalaku. Pernikahan, kontrak, uang. Semua terasa begitu dingin dan transaksional. Ia tidak berbicara tentang cinta atau kebersamaan. Ia berbicara tentang sebuah perjanjian bisnis di mana aku adalah komoditasnya. Rasa kagetku perlahan berubah menjadi ngilu di ulu hati. Jadi ini arti dari tatapan dan pengamatannya selama ini. Ia tidak melihatku sebagai Andini, tapi sebagai sebuah solusi untuk masalahnya. Kenapa? Kenapa saya, Pak? Akhirnya aku berhasil bertanya dengan suara bergetar. "Karena kamu tidak berasal dari duniaku," jawabnya lugas. "Kamu tulus, sederhana, dan tidak memiliki niat tersembunyi. Kamu aman. Yang saya butuhkan hanyalah status pernikahan kita. Di luar itu, hidupmu adalah milikmu. Kita akan tinggal di rumah yang sama, tapi kita akan menjalani hidup masing-masing." Ia menyodorkan sebuah amplop tebal ke arahku. "Pikirkanlah, di dalam situ ada draft perjanjiannya. Ambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Aku tidak sanggup lagi berada di ruangan itu." Tanpa berkata apa-apa, aku berdiri, mengambil amplop itu dengan tangan gemetar dan berjalan keluar. Aku tidak menoleh ke belakang. Yang aku tahu, di atas meja itu tergeletak sebuah tawaran yang bisa menyelamatkan keluargaku dari kemiskinan, namun dengan harga yang mungkin harus kubayar dengan seluruh impianku tentang cinta dan kebahagiaan sejati. Aku tidak tidur semalaman. Amplop tebal dari Pak Samuel tergeletak di meja, terasa seperti sebuah bom waktu. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, lembar demi lembar kertas berisi pasal-pasal hukum yang dingin, merinci setiap hak dan kewajibanku. Semuanya ada di sana. Jumlah uang yang akan ditransfer ke rekening keluargaku, jaminan pendidikan untuk adik-adikku, fasilitas yang akan kudapatkan. Bahkan ada klausul tentang bagaimana kami harus bersikap di depan publik. Semua terperinci kecuali satu hal, hati. 2 hari aku mengurung diri,
hanya keluar untuk bekerja seperlunya, menghindari tatapan Pak Samuel. Pikiranku berkecamuk hebat. Di satu sisi, ada suara hatiku yang menjerit. Ini salah. Pernikahan adalah ikatan suci, bukan transaksi jual-beli. Aku selalu memimpikan pernikahan yang sederhana di Brebes, dikelilingi keluarga, dengan seorang pria yang mencintaiku apa adanya, bukan yang membutuhkanku untuk sebuah tujuan. Impian itu terasa begitu naif, sekarang begitu kekanak-kanakan di hadapan kerasnya kenyataan. Di sisi lain ada wajah bapak dan ibu yang terbayang. Aku memikirkan punggung bapak yang rapuh, tangan ibu yang kasar karena bekerja tanpa henti. Tawaran Pak Samuel adalah jalan keluar, sebuah tiket emas untuk membebaskan mereka dari penderitaan seumur hidup. Apakah aku berhak egois, mempertahankan idealismeku tentang cinta, sementara orang yang paling kucintai hidup dalam kesusahan? Siapakah aku untuk menolak kesempatan mengubah nasib mereka? Puncaknya adalah saat aku menelepon ibu. Aku hanya bertanya kabar seperti biasa, tapi aku bisa mendengar nada lelah yang ia coba sembunyikan. Ia bercerita bahwa harga bawang kembali turun, dan ia khawatir tentang biaya pendaftaran ulang sekolah adikku. "Tapi kamu jangan khawatir, Yanduk," katanya dengan suara riang yang dipaksakan. "Semua pasti ada jalannya." Saat itulah hatiku retak. Aku tidak bisa lagi hanya menjadi penonton. Aku harus menjadi jalan itu. Sore itu, aku menemui Pak Samuel di ruang kerjanya. Aku berdiri kaku di hadapannya dan berkata, dengan suara mantap yang kubuat-buat, "Saya menerima proposal Bapak." Tidak ada senyum di wajahnya, hanya sedikit anggukan, lega. "Keputusan yang bijaksana, Andini," katanya. Seolah aku baru saja menyetujui sebuah kontrak bisnis, bukan menyerahkan sisa hidupku. Seminggu kemudian, kami menikah. Tidak ada kebaya pengantin, tidak ada alunan musik gamelan, tidak ada senyum bahagia dari keluarga. Pernikahan kami dilangsungkan di sebuah kantor catatan sipil yang sepi, hanya dihadiri oleh 2 orang saksi dari pihak pengacaranya. Aku mengenakan gaun sederhana yang ia belikan, terasa asing dan kaku di tubuhku. Saat petugas meminta kami menandatangani buku nikah, tanganku gemetar. Pak Samuel menandatanganinya dengan cepat dan tegas. Momen saat aku membubuhkan tanda tanganku, terasa seperti aku sedang menandatangani surat kematian untuk semua mimpiku. Malam itu, aku resmi menjadi Nyonya Andini Samuel. Para pelayan memanggilku Nyonya dengan hormat. Aku dipindahkan dari paviliun ke kamar tidur utama yang besarnya 3 kali lipat dari seluruh rumahku di Brebes. Ranjangnya berukuran raksasa dengan spray sutra, lemari pakaiannya dipenuhi gaun-gaun mahal yang belum pernah kusentuh. Semuanya sempurna, mewah, dan indah. Tapi malam itu, di atas ranjang yang empuk itu, aku tidur sendirian. Pak Samuel masuk ke kamar sebelah, kamar yang terhubung oleh sebuah pintu, namun pintu itu tetap tertutup rapat. Aku memeluk lututku, menatap langit-langit kamar yang tinggi. Aku berada di dalam sangkar emas yang kubangun sendiri. Di luar sana, keluargaku mungkin sedang merayakan kabar baik tentang masa depan mereka, tidak tahu harga yang harus kubayar untuk semua itu. Air mataku akhirnya jatuh, membasahi bantal sutra yang dingin. Pernikahanku telah dimulai, di atas kertas yang sah, namun dengan hati yang kosong melompong. Hidup sebagai Nyonya Samuel terasa seperti memainkan sebuah peran dalam sandiwara yang tak berkesudahan. Siang hari, aku adalah istri seorang konglomerat, belajar cara berjalan dengan anggun, cara tersenyum pada rekan-rekan bisnisnya, dan cara membedakan antara garpu untuk hidangan pembuka dan hidangan utama. Malam hari, aku kembali menjadi Andini, seorang gadis Brebes yang kesepian di dalam kamar mewah, menatap pintu penghubung yang selalu tertutup rapat, sebuah monumen bisu bagi pernikahan kami yang hampa. Kami hidup dalam rutinitas yang dingin, sarapan dalam diam di meja makan yang terlalu besar, berpapasan di koridor dengan sapaan singkat yang kaku. Ia sibuk dengan dunianya, dan aku mencoba mengisi kekosongan hariku dengan membaca buku-buku dari perpustakaan pribadinya yang sangat besar. Aku tidak bahagia, tapi juga tidak bisa berkata aku menderita. Keluargaku aman, adik-adikku bisa bersekolah dengan tenang.
Aku terus mengingatkan diriku bahwa ini adalah harga yang harus kubayar. Lalu suatu malam dinding es di antara kami mulai retak. Aku terbangun tengah malam karena suara batuk yang keras dari kamar sebelah. Awalnya aku ragu, tapi suara itu terdengar begitu kesakitan hingga naluriku mengambil alih. Aku mengetuk pelan pintu penghubung, tidak ada jawaban. Dengan hati-hati, aku membukanya. Itu adalah pertama kalinya aku masuk ke kamarnya. Ruangan itu gelap dan dingin. Kulihat Pak Samuel meringkuk di tempat tidur, napasnya berat dan tubuhnya menggigil. Tanpa pikir panjang, aku bergegas ke dapur. Aku teringat ramuan jahe hangat yang selalu ibu buatkan saat kami sakit. Dengan tangan gemetar, aku meracik minuman itu, membawanya kembali ke kamarnya, dan dengan lembut membangunkannya. "Tuan, minum ini dulu, biar hangat," bisikku. Ia membuka matanya, tampak terkejut melihatku di sana. Ada kerentanan dalam tatapannya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tanpa perlawanan, ia meminum jahe hangat itu hingga habis. Aku mengambil handuk kecil, membasahinya dengan air hangat, dan mengompres dahinya yang panas. Aku merawatnya sepanjang malam, persis seperti yang akan kulakukan untuk bapak atau adikku. Dalam keheningan malam itu, ia bukan lagi Tuan Samuel yang berkuasa, ia hanyalah seorang pria yang sakit dan kesepian, jauh dari rumahnya. Kejadian itu mengubah segalanya. Setelah ia sembuh, keheningan di meja makan mulai terisi. Ia mulai bertanya tentang hariku. Terkadang, ia bercerita sedikit tentang pekerjaannya. Suatu sore, ia bahkan menemukanku sedang tersenyum sendiri melihat video lucu yang dikirim adikku, dan aku melihat seulas senyum tipis, sangat tipis, tersungging di bibirnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa kami bukan lagi dua orang asing, melainkan dua orang yang sama-sama kesepian, dan mungkin bisa menemukan sedikit kehangatan satu sama lain. Benih perasaan aneh yang tak kukenali mulai tumbuh di hatiku. Namun kedamaian semu itu tidak bertahan lama. Suatu malam, ia memintaku menemaninya ke sebuah acara gala bisnis. Itu adalah acara besar pertamaku sebagai istrinya. Mengenakan gaun, malam berwarna zamrud pilihan Samuel dan perhiasan yang berkilauan, aku merasa seperti penipu. Semua mata seolah menatapku, berbisik-bisik, bertanya-tanya siapa gadis desa yang berhasil menikahi Tuan Samuel yang misterius. Di tengah keramaian, itulah dia seorang wanita mendekati kami. Ia sangat cantik, dengan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, dan tatapan mata yang tajam penuh percaya diri. "Sammy darling, aku tidak percaya kau di sini," serunya dengan aksen asing yang kental, lalu langsung memeluk Pak Samuel tanpa memedulikanku. Wajah Pak Samuel seketika menegang. "Zara," desisnya pelan, nadanya terdengar dingin. Wanita bernama Zara itu lalu menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Senyumnya sinis, ia tidak mengatakan apa-apa, kepadaku seolah aku tidak ada. Ia kembali menatap Samuel dan mulai berbicara dalam bahasa Inggris yang cepat. Tawa mereka dan kenangan yang mereka bicarakan terasa seperti tamparan bagiku. Aku hanya berdiri di sana, mematung, sebuah pajangan mahal di sisi suamiku. Saat itu, aku sadar, bayangan dari masa lalu suamiku telah datang, dan ia datang bukan sebagai teman, melainkan sebagai badai yang siap menghancurkan duniaku yang baru mulai terasa hangat. Perjalanan pulang dari acara gala malam itu terasa lebih dingin daripada hembusan AC mobil yang paling kencang. Pak Samuel menggenggam kemudi dengan rahang mengeras, urat-urat di tangannya menonjol. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku duduk di sisinya, memeluk diriku sendiri. Gaun zamrud yang tadi terasa indah kini seperti kostum badut yang mengejekku. Nama Zara menggantung di udara di antara kami, berat dan penuh ancaman. Aku ingin bertanya siapa dia sebenarnya, tapi melihat wajah suamiku yang kelam, aku kehilangan semua keberanian. Dinding yang baru saja mulai mencair di antara kami, kini kembali membeku, lebih tebal dan lebih tinggi dari sebelumnya. Kehadiran Zara ternyata bukan hanya insiden satu malam. Ia seperti hantu dari masa lalu yang sengaja datang untuk menghantui masa kiniku. Ia mulai muncul di mana-mana,
Suatu siang saat aku dan Pak Samuel sedang makan siang di sebuah restoran, sebuah momen langka yang kuanggap sebagai kemajuan, ia tiba-tiba muncul di meja kami, seolah-olah itu adalah sebuah kebetulan. "Sammy, dunia ini kecil sekali ya." Sapanya dengan senyum palsu, lalu duduk tanpa diundang, mengabaikanku dan mengobrol dengan Samuel, seakan aku adalah vas bunga di atas meja. Intriknya tidak berhenti di situ. Ia mulai mengirimkan karangan bunga lili putih yang besar ke kantor Pak Samuel, bunga yang sama yang pernah ia sebut sebagai bunga kenangan mereka. Ia sengaja melakukannya saat tahu aku ada di sana untuk mengantarkan dokumen. Tujuannya jelas, untuk menusukku dengan duri keraguan, untuk membuatku merasa seperti orang ketiga dalam pernikahanku sendiri. Puncaknya terjadi di sebuah acara amal. Pak Samuel sedang berbicara dengan beberapa kolega, meninggalkanku sendirian sejenak. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Zara. Ia mendekatiku, segelas sampainya di tangannya, senyumnya merendahkan. "Kau tahu, menjadi istri Samuel itu bukan pekerjaan mudah." Bisiknya, nadanya manis namun berbisa. Dia butuh wanita yang bisa mengimbangi dunianya, yang mengerti seluk-beluk bisnis dan politik. Kehidupan ini bukan untuk gadis sederhana sepertimu. Ia berhenti sejenak, menatapku dengan tatapan kasihan yang dibuat-buat, tapi Samuel memang pria yang baik. Ia mungkin merasa kasihan padamu. Anggap saja ini amal darinya. Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari tamparan. Aku merasa telanjang, semua rasa tidak amanku diekspos habis-habisan. Tapi di balik rasa, sakit itu tumbuh sebuah benih lain. Kecurigaan. Ini bukan sekadar cemburu buta seorang mantan kekasih. Cara Zara berbicara, kepercayaan dirinya yang mutlak, dan caranya memandang Samuel seolah ia adalah miliknya yang direbut orang, semua ini terasa janggal. Aku mulai memperhatikan reaksi Pak Samuel. Setiap kali Zara muncul atau namanya disebut, ia tidak hanya terlihat kesal, tapi juga waspada. Ada ketegangan di bahunya, seolah sedang menghadapi ancaman serius, bukan gangguan biasa. Reaksinya terlalu berlebihan untuk sekadar menghadapi mantan pacar. Aku mulai bertanya-tanya, hubungan seperti apa yang sebenarnya mereka miliki? Mengapa ia begitu terancam oleh kehadiran Zara? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memutar ulang semua kejadian. Pernikahan kontrak yang terburu-buru. Kebutuhannya akan istri yang aman dan tidak berasal dari dunianya. Lalu kemunculan Zara yang begitu agresif. Potongan-potongan teka-teki itu mulai menyatu di kepalaku, membentuk sebuah gambaran yang buram namun menakutkan. Ada sebuah misteri besar di balik semua ini, sebuah rahasia yang menjadi alasan sesungguhnya dari pernikahan kami. Zara bukan hanya bayangan dari masa lalu, ia adalah kunci dari misteri itu. Aku menatap pintu penghubung kamar kami. Aku bisa mendengar langkah kaki Pak Samuel yang gelisah di dalam sana. Rasa sakit hatiku kini bercampur dengan rasa penasaran dan percikan kegigihan. Aku bukan lagi sekadar gadis desa yang pasrah pada takdir. Aku adalah istrinya, terlepas dari bagaimana pernikahan ini dimulai. Dan aku tidak akan membiarkan wanita itu atau rahasia apapun menghancurkan rumah tanggaku tanpa perlawanan. Aku harus tahu kebenarannya, apapun itu. Tekad itu mengeras di dalam hatiku. Aku tidak akan lagi menjadi bidak catur yang pasif. Aku akan mencari tahu permainannya. Fitnah yang dilancarkan Zara datang dalam bentuk yang paling kejam dan terencana. Ia berhasil memanipulasi sebuah proposal investasi penting yang sempat kutangani, mengubah beberapa angka krusial, sehingga tampak seolah aku telah melakukan kesalahan fatal yang nyaris membuat perusahaan Pak Samuel kehilangan jutaan dolar. Bukti-bukti palsu itu ia sajikan dengan begitu meyakinkan, membuatnya terlihat seperti kecerobohan atau, lebih buruk lagi, sabotase dari seorang istri desa yang naif. Malam itu, Pak Samuel pulang dengan wajah segelap badai. Ia melemparkan map berisi proposal itu ke atas meja di depanku. Amarahnya terasa seperti gelombang panas yang memenuhi ruangan. "Bisa kau jelaskan ini, Andini?" tanyanya. Suaranya rendah dan bergetar menahan murka. Untuk pertama kalinya aku melihatnya benar-benar marah padaku.
Aku mencoba menjelaskan bahwa aku tidak melakukannya, bahwa angka-angka itu berbeda dari yang terakhir kulihat. Tapi, ia tidak mau mendengar. Stres dan tekanan dari Zara jelas telah meracuni pikirannya. Aku mempercayaimu, desisnya, tatapannya menusukku dengan kekecewaan yang dalam. Aku pikir kamu berbeda. Apakah ini semua hanya sebuah kesalahan besar? Kalimat itu, sebuah kesalahan besar, menjadi belati yang merobek sisa-sisa pertahananku. Selama ini aku menahan semuanya. Kesepian, hinaan Zara, statusku sebagai istri kontrak. Aku bertahan karena secercah harapan bahwa mungkin ada ketulusan di balik semua ini. Tapi dituduh sebagai pengkhianat, setelah semua usahaku untuk menjadi istri dan asisten yang baik, adalah penghinaan terakhir yang tak bisa lagi kutanggung. Air mataku yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah. Tapi itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan. Cukup sudah. Aku menatapnya lurus, api perlawanan berkobar di dadaku. Ya, mungkin ini memang sebuah kesalahan besar, kataku dengan suara bergetar namun tegas. Kesalahan karena saya pikir saya bisa menjalani sandiwara ini. Kontrak ini selesai, Tuan Samuel. Saya tidak bisa hidup dalam kebohongan dan tuduhan ini lagi. Saya akan pergi. Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik dan berlari ke kamar. Aku menarik koper lamaku dari bawah tempat tidur dan mulai memasukkan pakaianku secara acak. Aku tidak peduli lagi dengan kemewahan ini, dengan uang, atau dengan perjanjian apapun. Aku hanya ingin kembali ke Brebes, ke pelukan ibu, ke tempat di mana aku dihargai sebagai manusia, bukan sebagai bagian dari sebuah transaksi. Saat aku menyeret koperku menuju pintu depan, Pak Samuel menghadang jalanku. Wajahnya pucat pasi, amarahnya telah lenyap, digantikan oleh kepanikan yang putus asa. "Jangan pergi, Andini. Kumohon, jangan," ucapnya, suaranya serak. "Untuk apa saya tinggal? Untuk dituduh lagi?" Balasku sengit. "Tidak, aku salah. Aku panik," katanya cepat. "Kamu harus tahu yang sebenarnya. Alasan aku menikahimu itu lebih rumit dari yang kau kira." Saat itulah ia membongkar segalanya. Ia menarikku untuk duduk dan menceritakan rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Zara bukan sekadar mantan pacar. Ia adalah putri dari saingan bisnis terbesar keluarganya di Afrika. Keluarga mereka telah terlibat dalam perang korporat selama beberapa generasi. Alasan ia harus menikah adalah karena klausul dalam surat wasiat ayahnya. Untuk bisa mewarisi saham mayoritas dan melindungi perusahaan dari pengambil alihan oleh keluarga Zara, ia harus menikah sebelum ulang tahunnya yang ke-35 dengan seseorang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan lingkaran bisnis atau masa lalunya. Pernikahan ini adalah benteng pertahananku, Andini. Jelasnya dengan tatapan memohon. Aku memilihmu karena aku melihat kejujuranmu, ketulusanmu. Sesuatu yang tidak pernah kutemukan di duniaku. Kedatangan Zara dan semua rencananya adalah upaya terakhir keluarganya untuk menghancurkan pernikahan kita sebelum tenggat waktu warisan itu tiba. Jika kau pergi, aku akan kehilangan segalanya, seluruh warisan keluargaku. Aku berdiri mematung, di tengah ruangan, koper tergeletak di kakiku. Seluruh dunia seakan dijungkir balikkan. Jadi, ini bukan sekadar pernikahan demi status. Ini adalah pertarungan untuk menyelamatkan sebuah warisan. Kemarahanku perlahan surut, digantikan oleh keterkejutan yang luar biasa. Aku menatap pria di hadapanku, bukan lagi sebagai atasan yang dingin atau suami kontrak, melainkan sebagai seorang pria yang terpojok, yang menaruhkan seluruh nasibnya pada seorang gadis desa dari Brebes. Kebenaran telah terungkap, meninggalkan kami berdua di tengah puing-puing kebohongan dengan masa depan yang jauh lebih rumit dan berbahaya dari yang pernah kubayangkan. Kebenaran yang diungkapkan Pak Samuel menggantung di udara, begitu berat hingga aku merasa sesak napas. Duniaku yang tadinya hanya hitam dan putih, sebuah kontrak demi uang, kini berubah menjadi abu-abu yang rumit, penuh dengan intrik warisan dan permusuhan keluarga yang terasa seperti plot dalam sebuah film. Aku menatapnya, pria yang selama ini kuanggap sebagai atasan yang dingin dan suami di atas kertas,
Dan untuk pertama kalinya, aku melihat beban berat yang ia pikul sendirian di pundaknya. Koperku masih tergeletak di lantai, simbol dari niatku untuk melarikan diri, tapi kakiku terasa terpaku. Kemarahanku karena merasa dibohongi berkelahi dengan gelombang empati yang anehnya muncul begitu saja. Ia telah menjadikanku bidak dalam permainannya, ya, tapi ia juga telah menaruh seluruh nasibnya di tanganku, seorang gadis asing dari Brebes. Setelah hening yang terasa panjang, aku akhirnya menemukan suaraku. Kenapa Bapak tidak memberitahu saya dari awal? Tanyaku pelan. Rasa sakit karena tidak dipercaya lebih menusuk daripada kemarahanku. Apa Bapak pikir saya akan menolak? Atau Bapak pikir saya tidak bisa menjaga rahasia? Ia menatapku, dan topeng kekuasaannya telah luntur sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah penyesalan di matanya yang lelah. Bukan begitu, Andini, jawabnya lirih. Saya tidak terbiasa mempercayai orang. Di duniaku, semua orang punya motif. Saya ingin melindungimu dari semua ini. Saya pikir dengan tidak memberitahumu, kamu akan tetap aman di luar lingkaran bahaya ini. Aku tidak pernah bermaksud merendahkanmu. Aku hanya tidak tahu caranya. Itu adalah pengakuan paling jujur yang pernah kudengar darinya. Iya, Tuan Samuel yang perkasa, ternyata tidak tahu caranya mempercayai orang lain. Pengakuannya meruntuhkan sisa-sisa amarahku. Kami berdua adalah korban dari keadaan, terperangkap dalam sangkar yang berbeda. Sangkarku terbuat dari kemiskinan, sangkarnya terbuat dari kekayaan dan kecurigaan. Aku berjalan perlahan, bukan menuju pintu keluar, melainkan menuju koperku. Aku menegakkannya, lalu mendorongnya kembali ke sudut ruangan. Aku menoleh ke arahnya, dan untuk pertama kalinya, aku menatapnya bukan sebagai pegawai atau istri kontrak, tetapi sebagai seorang setara. Baik, kataku, suaraku kini lebih mantap. Saya tidak akan pergi. Wajahnya menunjukkan kelegaan yang begitu besar, seolah beban ribuan ton baru saja terangkat dari bahunya. Tapi, lanjutku dengan tegas. Ada syaratnya. Mulai detik ini, tidak. Ada lagi rahasia di antara kita. Tidak ada lagi tuan dan bawahan. Saya bukan lagi bidak catur yang bisa Bapak gerakkan sesuka hati. Jika kita akan menghadapi ini, kita akan menghadapinya bersama-sama. Sebagai tim. Ia mengangguk cepat, matanya berkaca-kaca. Sebagai tim, ulangnya, suaranya terdengar tulus. Malam itu, sesuatu yang fundamental telah berubah. Perjanjian di atas kertas yang dulu mengikat kami telah hancur. Namun dari puing-puingnya, kami mulai membangun sesuatu yang baru dan jauh lebih kuat. Fondasinya bukan lagi uang atau kewajiban, melainkan kejujuran dan tujuan bersama. Untuk pertama kalinya, kami duduk di sofa yang sama, tidak di ujung yang berlawanan, melainkan berdampingan. Kami tidak banyak bicara, tapi keheningan itu tidak lagi terasa canggung. Itu adalah keheningan yang nyaman, di mana dua orang sekutu sedang merencanakan langkah mereka selanjutnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi sendirian di rumah ini, dan ia pun begitu. Beberapa minggu berikutnya terasa seperti kami berada di tengah-tengah persiapan perang. Namun kali ini aku bukan sekadar penonton. Samuel membentangkan semua peta pertempurannya di hadapanku. Ia menjelaskan seluk-beluk bisnis keluarganya, permusuhan mereka dengan keluarga Zara, dan betapa krusialnya rapat pemegang saham yang akan datang. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya memberiku perintah, tetapi juga meminta pendapatku. Menurutmu apa yang akan dia lakukan selanjutnya, Din? Tanyanya. Suatu malam, dan panggilan Din yang santai itu terasa lebih intim daripada panggilan Nyonya Samuel manapun. Aku memberinya perspektif orang biasa, tentang bagaimana cara terbaik menyentuh hati para kolega yang ragu, bukan dengan data, melainkan dengan ketulusan. Perlahan, kami menjadi mitra sejati. Hari penentuan itu pun tiba. Rapat pemegang saham tahunan diadakan di sebuah hotel mewah. Inilah panggung di mana nasib perusahaan keluarga Samuel akan diputuskan. Kami tahu Zara akan melancarkan serangan terakhirnya di sini.
Kami datang bersama, bergandengan tangan, sebuah gestur kecil yang terasa seperti deklarasi besar. Aku tidak lagi merasa seperti penipu yang mengenakan gaun mahal. Aku merasa seperti seorang ratu yang berjalan di samping rajanya, siap mempertahankan kerajaan kami. Rapat berlangsung tegang. Saat tiba di agenda terakhir, sebelum pemungutan suara final untuk mengesahkan kepemilikan saham Samuel, Zara berdiri. Dengan senyum penuh kemenangan, ia meminta izin untuk berbicara. Semua mata tertuju padanya. Para hadirin yang terhormat. Mulainya dengan suara dramatis. Sebelum kita membuat keputusan final, ada fakta penting yang harus kalian ketahui tentang Tuan Samuel dan integritasnya. Pernikahannya yang menjadi syarat utama dari warisan ini adalah sebuah kebohongan besar. Ruangan menjadi sunyi. Zara lalu mempresentasikan bukti-bukti yang telah ia siapkan, termasuk salinan proposal yang telah ia sabotase dan kesaksian palsu dari seorang staf yang telah ia bayar, yang mengklaim bahwa aku telah mengeluh tentang pernikahan kontrak kami. Istrinya yang naif itu bahkan sudah tidak tahan lagi dengan sandiwara ini dan telah meninggalkannya. Lanjut Zara, menatap Samuel dengan tatapan mengejek. Bagaimana kita bisa mempercayakan masa depan perusahaan pada seorang pria yang membangun fondasi hidupnya di atas penipuan? Ia yakin sekali akan kemenangannya. Ia mengira aku telah pergi, hancur oleh pertengkaran kami. Ia tidak tahu bahwa pertengkaran itu justru menjadi perekat yang menyatukan kami. Tepat pada saat itu, sesuai rencana kami, aku bangkit dari kursiku di barisan belakang dan berjalan dengan tenang menuju podium, tepat di samping Samuel. Aku bisa melihat keterkejutan di wajah Zara, senyumnya langsung memudar. Seluruh ruangan berbisik-bisik. Aku mengambil mikrofon. Jantungku berdebar, tapi suaraku tidak bergetar. "Selamat siang," sapaku dengan tenang. "Nama saya Andini, dan saya tidak kemana-mana. Saya di sini, di samping suami saya." Aku menatap lurus ke arah Zara. "Anda benar tentang satu hal, Nona Zara. Pernikahan kami memang tidak dimulai dengan cara yang biasa. Tapi Anda salah tentang hal yang paling penting." Aku berhenti sejenak, lalu menoleh dan menatap Samuel, menyalurkan semua perasaan yang telah tumbuh di hatiku. Apa yang kami miliki sekarang, kepercayaan, kemitraan, dan kepedulian, jauh lebih nyata dan lebih kuat daripada fitnah yang Anda bangun di atas kebencian. Kemudian, Samuel mengambil alih. Ia dengan tenang membantah setiap tuduhan Zara, mempresentasikan bukti bagaimana dokumen itu dimanipulasi secara digital, bahkan memutar rekaman suara di mana staf yang dibayar Zara mengakuinya. Pukulan terakhir adalah saat Samuel menatap semua orang dan berkata, "Warisan ayah saya memang penting, tapi melindungi kehormatan istri saya jauh lebih penting. Saya mempercayai Andini dengan seluruh hidup saya, sama seperti saya akan memimpin perusahaan ini dengan integritas penuh. Kemenangan kami mutlak." Zara berdiri mematung, wajahnya pucat karena malu dan kalah. Tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Ia telah kalah bukan karena strategi bisnis yang licik, melainkan karena ia meremehkan kekuatan dari sebuah ikatan yang tulus. Melihatnya berjalan keluar dari ruangan dengan kepala tertunduk adalah sebuah pembalasan dendam yang manis. Bukan karena kami menjatuhkannya, tetapi karena kebahagiaan dan persatuan kami adalah kekalahan terbesarnya. Saat pemungutan suara dilakukan dan semua orang bertepuk tangan untuk Samuel, ia menoleh padaku. Di tengah keramaian itu, ia menggenggam tanganku erat. Kami tidak hanya memenangkan sebuah perusahaan, kami telah memenangkan pertempuran untuk kami berdua. Dan dalam kemenangan itu, aku sadar, benih-benih perasaan aneh itu telah mekar menjadi cinta. Setelah badai bernama Zara berlalu, keheningan yang menyelimuti rumah kami terasa berbeda. Dulu, sunyi adalah tanda dari jarak dan kecanggungan. Kini, sunyi adalah kedamaian. Tidak ada lagi ketegangan di setiap sudut ruangan, tidak ada lagi rahasia yang bersembunyi di balik tatapan mata. Kami mulai menemukan ritme kami sendiri sebagai pasangan yang sesungguhnya. Sarapan tidak lagi hening. Kami mengisinya dengan obrolan ringan tentang rencana hari itu. Malam hari pintu penghubung antar kamar kami lebih sering terbuka. Terkadang kami menonton film bersama di ruang keluarga,
Atau hanya duduk di balkon, memandangi lampu kota sambil berbagi cerita tentang masa kecil kami yang begitu berbeda. Aku bercerita tentang serunya bermain layangan di sawah, sementara ia bercerita tentang safari pertamanya di sabana Afrika. Ia mendengarkan semua ceritaku tentang Brebes, tentang bapak dan ibu, tentang kesederhanaan hidup kami dengan tatapan yang penuh minat. Dalam momen-momen tenang inilah, aku menyadari bahwa aku tidak hanya telah jatuh cinta padanya, tetapi aku juga telah menemukan seorang sahabat. Suatu sore, saat kami sedang minum teh di taman, ia menatapku dengan keseriusan yang membuat jantungku berdebar. "Andini," katanya lembut, "kita sudah memenangkan perang di duniaku. Sekarang, aku ingin kau mengizinkanku untuk masuk ke duniamu dengan benar." Aku menatapnya, tidak mengerti. "Bawa aku pulang," lanjutnya. "Bawa aku ke Brebes. Aku ingin bertemu bapak dan ibumu bukan sebagai Tuan Samuel, atasanmu, tapi sebagai Samuel, suami dari putri mereka. Aku ingin meminta restu mereka secara langsung." Permintaannya membuat mataku seketika panas oleh air mata yang siap tumpah. Ini lebih dari sekadar pembuktian. Ini adalah pengakuan. Ia tidak hanya menginginkanku, tapi ia juga ingin menjadi bagian dari akarku, dari asal-usulku. Selama ini, akulah yang masuk ke dunianya yang gemerlap. Sekarang, ia yang ingin melangkah masuk ke duniaku yang sederhana. Aku mengangguk, tidak mampu berkata-kata, air mata bahagia mengalir di pipiku. Perjalanan pulang kampung kali ini terasa sangat berbeda. Dulu aku menumpang bus yang sesak, membawa harapan dan ketakutan. Kini, aku duduk di mobil mewah yang nyaman di samping suamiku, membawa pulang sebuah cinta yang tak pernah kuduga. Sepanjang jalan, kami mengobrol dan tertawa. Ia menunjuk keluar jendela dengan antusias seperti anak kecil, bertanya tentang para pedagang asongan di pinggir jalan, tentang truk-truk besar yang dihiasi lukisan warna-warni, tentang semua hal yang begitu biasa bagiku namun sangat eksotis baginya. Ia tidak menunjukkan rasa jijik atau merendahkan, melainkan rasa ingin tahu yang tulus. Semakin dekat kami dengan Brebes, semakin kencang pula debaran jantungku. Aku cemas. Bagaimana reaksi keluargaku melihat menantu mereka yang seorang miliarder asing? Bagaimana Samuel akan beradaptasi dengan rumah kami yang kecil, dengan kamar mandi di luar, dengan segala kesederhanaan yang mungkin akan membuatnya tidak nyaman? Mobil kami akhirnya berbelok dari jalan raya utama, masuk ke jalan desa yang lebih kecil dan bergelombang. Aroma bawang goreng yang khas langsung menyambut kami, aroma yang selalu berarti rumah bagiku. Kami melewati sawah-sawah di mana para petani bekerja di bawah terik matahari, persis seperti yang dulu Bapak lakukan. Samuel memandangi semua itu dalam diam, tapi aku bisa melihat kekaguman di matanya. Akhirnya, mobil berhenti di ujung gang kecil yang menuju ke rumah orang tuaku. Mesin mobil yang mati digantikan oleh suara tawa anak-anak yang bermain kelereng dan kokok ayam jago. Aku menarik napas dalam-dalam, mencium wangi tanah basah dan masakan ibu yang menguar dari dapur. Aku menoleh pada Samuel yang tampak sedikit gugup untuk pertama kalinya. Aku tersenyum, mengulurkan tanganku dan menggenggam jemarinya yang hangat. "Kita sampai," bisiku. "Selamat datang di duniaku, Samuel." Saat aku dan Samuel melangkah keluar dari mobil, dunia kecil di gang rumahku seolah berhenti berputar. Para tetangga yang sedang mengobrol di teras rumah mereka langsung terdiam, mata mereka membelalak. Anak-anak yang tadinya berlarian mengejar ayam, kini berhenti dan menatap kami dengan mulut ternganga. Aku tahu apa yang mereka lihat. Aku, si Andini anak petani bawang, pulang bersama seorang pria asing yang tinggi besar, turun dari mobil yang harganya mungkin lebih mahal dari gabungan semua rumah di gang ini. Pintu rumahku terbuka, dan di sanalah mereka berdiri, bapak dan ibu. Wajah mereka adalah lukisan dari kebahagiaan melihatku pulang, bercampur dengan kebingungan total melihat siapa yang kubawa. Aku tersenyum untuk menenangkan mereka, lalu menarik tangan Samuel untuk mendekat. "Pak, Bu, kenalkan," kataku dengan suara sedikit bergetar. "Ini Samuel, suami Andini." Samuel tersenyum hangat, senyum tulus yang kini sangat kukenali. Ia menundukkan badannya yang tinggi, mengambil tangan bapak, lalu ibu secara bergantian,
dan mencium punggung tangan mereka dengan takzim, sebuah gestur salim yang telah kuajari padanya. "Selamat siang Bapak, Ibu. Senang sekali akhirnya bisa bertemu," ujarnya dalam bahasa Indonesia yang sedikit kaku namun jelas. Satu gerakan sederhana itu langsung meruntuhkan separuh dinding kecanggungan. Ibu mempersilakan kami masuk dengan sedikit panik, menyuruhku membuatkan minum untuk tamu agung kami. Tapi Samuel menolaknya dengan halus. Ia duduk bersila di atas tikar pandan di ruang tamu kami yang sempit, sama sekali tidak terlihat canggung. Ia mengamati foto-foto keluarga yang terpajang di dinding, bertanya tentang masa kecilku, dan mendengarkan cerita-cerita Bapak dengan penuh perhatian. Saat makan siang, Ibu menghidangkan sayur lodeh, ikan asin, dan sambal terasi, makanan sederhana kami sehari-hari. Aku sempat khawatir, tapi Samuel makan dengan begitu lahap. "Ini masakan paling lezat yang pernah saya coba, Bu," pujinya. Dan aku tahu ia tulus. Wajah Ibu langsung bersemu bangga. Siang itu, ia bahkan melepas sepatunya yang mahal dan menemani Bapak memberi makan ayam di belakang rumah. Tidak peduli kakinya kotor terkena tanah. Ia tidak sedang bersandiwara. Ia benar-benar berusaha untuk menjadi bagian dari dunia ini, duniaku. Malam, harinya setelah makan malam, kami duduk di teras depan, diterangi cahaya bulan dan lampu bohlam 5 watt. Di tengah suara jangkrik dan katak sawah, Samuel berdeham pelan, lalu menatap Bapak dengan tatapan serius. "Bapak," mulainya dengan hormat. "Saya tahu cara saya menikahi Andini dulu tidak sesuai dengan adat dan harapan Bapak. Saya minta maaf untuk itu. Saat itu, saya datang dengan sebuah kebutuhan, tapi saya tidak menyangka akan menemukan sebuah anugerah." Ia menoleh padaku. Tatapannya begitu dalam hingga menusuk kalbu. "Saya mungkin tidak lahir di sini, Pak, tapi hati saya telah menemukan rumahnya pada putri Bapak. Saya mencintai Andini lebih dari apapun. Karena itu, malam ini, di hadapan Bapak dan Ibu, saya ingin meminta izin sekali lagi untuk menjadi suaminya, untuk menjaganya seumur hidup saya, dengan restu penuh dari kalian." Hening sejenak. Bapak menatap Samuel lama, lalu menatapku, mencari kepastian di mataku. Aku mengangguk sambil tersenyum. Akhirnya, Bapak tersenyum. Senyumnya yang lelah namun penuh kelegaan. "Kami hanya ingin putri kami bahagia, Nak Samuel," kata Bapak. "Jika kebahagiaannya ada bersamamu, kami merestui. Jaga anak kami baik-baik." Ibu memelukku erat, membisikkan kata-kata yang membuat hatiku melambung. "Ibu bahagia, Nduk. Kamu menemukan cinta yang tulus." Malam itu, di bawah langit Brebes yang bertabur bintang, cinta kami terasa lengkap. Tidak ada lagi kontrak, tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi ketakutan. Keesokan paginya, saat matahari terbit, Samuel mengajakku berjalan di pematang sawah. Kami bergandengan tangan, memandangi hamparan hijau yang berkilauan oleh embun pagi. Ia telah melihat duniaku, dan aku telah menaklukkan dunianya. Di sini, di antara wangi tanah dan bawang, kami bukan lagi seorang konglomerat Afrika dan gadis desa dari Brebes. Kami hanyalah Samuel dan Andini. 2 orang yang menemukan cinta sejati di tempat yang paling tak terduga. Sebuah cinta yang kini telah direstui oleh langit dan bumi. Tentu, ini draft untuk epilog cerita Andini dan Samuel epilog. Benang emas takdir 5 tahun kemudian. Rumah megah di Jakarta yang dulu terasa seperti istana yang dingin dan asing, kini telah berubah. Dindingnya tidak lagi hanya memajang lukisan-lukisan abstrak yang mahal, tapi juga foto-foto berbingkai sederhana. Foto Bapak dan Ibu yang tertawa lebar saat pertama kali menggendong cucu mereka. Foto Samuel yang canggung mencoba menanam bawang di sawah Brebes. Dan foto pernikahan kami yang kaku. Kini terlihat seperti prolog lucu dari sebuah kisah cinta yang luar biasa. Aroma masakan ibu, rendang atau opor ayam, seringkali mengalahkan wangi parfum ruangan yang mahal, karena Bapak dan Ibu sekarang menghabiskan lebih banyak waktu di Jakarta daripada di desa. Mereka bilang, hati mereka kini ada di 2 tempat, di taman belakang, tempat aku dan Samuel pernah duduk dalam keheningan yang canggung, kini terdengar suara tawa riang. Tawa itu milik Banyu, putra kami yang berusia 4 tahun. Namanya kami pilih bersama. Banyu, yang berarti air dalam bahasa Jawa, karena ia adalah sumber kehidupan dan penyejuk bagi kami, mengalir dan menyatukan 2 benua yang berbeda.
Ia memiliki kulit sawo matang seperti ibunya dan rambut ikal seperti ayahnya. Saat ia tertawa, matanya menyipit persis seperti Samuel. Aku tersenyum melihatnya. Samuel, suamiku, baru saja pulang kerja. Ia tidak lagi mengenakan setelan jasnya yang kaku, melainkan kemeja kasual yang lengannya ia gulung hingga siku. Ia langsung berlutut di atas rumput, membiarkan Banyu memanjat punggungnya, lalu berlari berkeliling sambil menirukan suara kuda. Tawa Banyu semakin keras, sebuah musik terindah di dunia. Pria yang dulu begitu tertutup, yang membangun benteng di sekeliling hatinya, kini adalah ayah yang paling hangat dan suami yang paling penyayang. Ia mengajari Banyu lagu-lagu dalam bahasa Swahili, dan aku mengajarinya tembang dolanan Jawa. Banyu tumbuh dengan cinta dari dua dunia yang menyatu dalam dirinya. Aku sendiri bukan lagi Andini yang dulu, gadis desa yang merasa kecil dan tidak aman. Bersama Samuel, aku menemukan kepercayaan diriku. Aku kini mengelola sebuah yayasan sosial yang kami dirikan, Jembatan Harapan, yang membantu memberikan modal dan pelatihan teknologi kepada para petani bawang di Brebes dan sekitarnya. Aku ingin memastikan tidak ada lagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang harus merelakan anak mereka pergi hanya karena jeratan utang. Pekerjaan itu memberiku tujuan, sebuah cara untuk menghubungkan duniaku yang sekarang dengan akarku yang tak akan pernah kulupakan. Malam itu, setelah Banyu tertidur pulas di antara kami, Samuel memelukku. Aku masih tidak percaya ini semua nyata. Bisiknya pelan di rambutku. Aku menoleh menatapnya, menelusuri garis wajahnya yang tegas, namun kini selalu dihiasi kelembutan saat menatapku. Apa yang tidak nyata? Semua ini, jawabnya. Kau, Banyu, kehangatan ini. Dulu aku pikir pernikahan hanyalah sebuah strategi untuk bertahan hidup. Kau mengajariku bahwa pernikahan adalah alasan untuk hidup. Aku teringat kembali pada malam di mana ia menyodorkan sebuah kontrak pernikahan yang dingin kepadaku. Sebuah proposal bisnis yang terasa seperti akhir dari semua mimpiku. Siapa sangka, takdir adalah penulis cerita yang paling ulung. Ia mengambil dua benang yang sangat berbeda. Seutas benang sederhana dari ladang bawang Brebes dan seutas benang emas dari sabana Afrika. Lalu menenunnya menjadi sebuah permadani kehidupan yang begitu indah dan tak terduga. Perjalanan kami tidak dimulai dari tatapan pertama yang penuh cinta, melainkan dari selembar kertas yang penuh syarat. Tapi cinta sejati memang seringkali tak peduli bagaimana ia dimulai. Ia hanya peduli pada ketulusan hati yang merawatnya, pada kepercayaan yang menyiramnya, dan pada kesetiaan yang membuatnya tumbuh kuat. Aku memejamkan mata dalam dekapan Samuel, di dalam rumah kami yang kini penuh cinta. Hatiku tidak lagi kosong, melainkan penuh meluap. Dan aku tahu, kisah kami adalah bukti bahwa terkadang jalan yang paling berliku justru akan membawamu pulang ke tempat yang paling membahagiakan.